Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Zahra Harita dengan NIM R072. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap asupan konsumsi kelompok saya dengan metode Food Frequency Questionnaire atau FFQ. Jadi, metode FFQ ini merupakan salah satu metode penilaian dalam survei konsumsi pangan, di mana responden ini diminta untuk mengingat jumlah frekuensi konsumsi makanan dan minuman dalam kurun waktu mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Sebelum menyebarkan kuesioner, biasanya enumerator ini akan membuat list makanan dan minuman serta produk yang umum dikonsumsi di lingkungan sekitar responden tersebut. Selanjutnya, frekuensi konsumsi responden ini akan dikalikan dengan skala tiap kategori frekuensi untuk mengetahui nilai konsumsi untuk memudahkan interpretasi data. Berikut merupakan tabel skala dari tiap frekuensi. Berdasarkan skala yang telah dibuat, selanjutnya dalam interpretasi data dapat dikategorikan menjadi kategori jarang untuk frekuensi tidak pernah 1-2 kali per bulan dan 1-2 kali per minggu, dan juga ada kategori sering itu untuk frekuensi 3-6 kali per minggu dan 1 kali per hari serta lebih dari 1 kali per hari. Saya menggunakan metode FFQ untuk analisis konsumsi pangan selama 1 bulan terakhir. Tabel dari skor konsumsi tiap kelompok pangan. Nah, berdasarkan tabel tersebut diketahui total skor adalah 4.280 yang sudah terbagi ke dalam 13 kelompok pangan. Nah, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas kelompok pangan yang dikonsumsi oleh kelompok responden ini adalah kelompok pangan saus, dressing, dan perasa bubuk, yakni sebesar 23,95%. Nah, sedangkan untuk kelompok pangan yang jarang dikonsumsi oleh responden, yaitu adalah produk pangan untuk keperluan gizi khusus, yakni sebesar 0,36%. Berikut merupakan tabel frekuensi konsumsi kelompok pangan berdasarkan skor rata-rata konsumsi. Nah, dari hasil kalkulasi total skor sebelumnya dapat dihitung rata-rata, yakni sebesar 329,23, dan selanjutnya dapat dikategorikan masing-masing kelompok pangan ini terhadap skor rata-rata yang jarang dan juga yang sering. Merupakan penyajian data dari frekuensi total tiap kelompok pangan menggunakan diagram batang dan juga diagram lingkaran. Nah, jadi dari tabel yang sudah dibuat sebelumnya, ini bisa diinterpretasikan dalam dua bentuk diagram ini karena akan memudahkan dan analisis perbedaan atau perbandingan tiap variabel. Seperti contohnya di diagram batang ini, dia bisa presentasikan frekuensi secara jelas, berbeda dengan diagram lingkaran yang juga cukup bisa untuk merepresentasikan, namun terdapat beberapa kekurangan untuk variabel dengan persentase kecil. Berikut merupakan tabel skor kategori frekuensi, di mana yang paling banyak mayoritas keanekaragaman konsumsi dari kelompok responden ini yaitu tidak pernah. Namun karena skala dari kategori tidak pernah ini adalah 0, maka meskipun frekuensinya banyak namun tidak mempengaruhi total skornya. Sedangkan yang paling mempengaruhi total skor ini adalah di frekuensi 1-2 kali per minggu dengan total skor 2070 atau 48,36%. Selanjutnya ini merupakan persentase intake responden, di mana ini lebih dispesifikkan dari food group, lalu dispesifikkan ke jenis makanan, minuman, atau produk yang dikonsumsi oleh responden. Selanjutnya, interpretasi data juga dilakukan untuk menghitung total skor frekuensi dari tiap individu di dalam kelompok responden. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden, yaitu sebanyak 56,25%, memiliki keragaman frekuensi konsumsi pangan yang baik. Hal ini didasarkan pada rata-rata dari skor frekuensi konsumsi tersebut. Selanjutnya, berikut adalah penyajian data frekuensi keanekaragaman konsumsi responden dalam bentuk diagram batang dan juga diagram lingkaran. Berdasarkan hasil praktikum menggunakan metode Food Frequency Questionnaire, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil FFQ, kelompok pangan yang paling banyak dikonsumsi adalah kelompok pangan saus, dressing, dan perasa bubuk. Sedangkan berdasarkan analisis frekuensi konsumsi dapat diketahui bahwa keanekaragaman mayoritas responden tergolong baik, dan tetapi jika didasarkan pada frekuensi di food group, konsumsi responden ini masih cenderung monoton, sehingga untuk sumber asupan zat gizinya ini masih cenderung terbatas. Setelah itu, saran yang bisa saya berikan untuk praktikum kali ini yaitu enumerator harus lebih teliti dalam menanyakan dan menganalisis jenis makanan dan minuman yang tersedia di lingkungan sekitar responden. Dan enumerator juga dapat memberikan penjelasan mengenai cara pengisian kuesioner agar responden dapat mengisi dengan baik dan juga saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.